Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Struktur Sosial. Nah, nama anggota kelompok kami sendiri ada satu Muhammad Ibnu Saputra, kedua saya sendiri Alim Kurniawan, ketiga Erni Widya Astuti, keempat Marwan Hanan Salsabila, kelima Muhammad Al-Fatih Izul Haq, dan keenam Nabila Syifa Anggraini. Pengertian teori struktur sosial. Teori struktur sosial merupakan sebuah hubungan antara individu dengan orang lain untuk membentuk sebuah norma, nilai, atau peraturan yang ada di dalam suatu masyarakat demi kepentingan bersama. Teori ini mempercayai bahwa kadar jenayah adalah tinggi dalam kalangan komuniti yang miskin dan berada dalam keadaan gangguan sosial. Dalam arti kata lain, ia melibatkan golongan yang berada di dalam keadaan sosial-ekonomi buruk. Struktur sosial tidak seimbang, pengagihan tidak sekata antara means, goal, dan reward akan mudah terjebak dalam perlakuan jenayah. Teori ini menerangkan bagaimana seorang itu cenderung untuk melakukan jenayah atau aktivitas antisosial. Setelah menghadapi kegagalan mencapai kejayaan dan masalah kewenangan, teori ini mempunyai 3 cabang, yaitu A. Teori ketidakstabilan sosial, Social Disorganization Theory, yang B. Teori ketegangan, Station Theory, yang C. Teori penyimpangan budaya, Cultural Deviance Theory. Menurut Emil Durkheim dan Karl Marx, teori ini melibatkan kehidupan sosial masyarakat. Kedua-dua teori ini mempunyai perbedaan falsafah tetapi mempunyai hubungan terhadap masyarakat serta berkait rapat dengan konsep kuasa pemerintah di mana A. Emil Durkheim ia menekankan hidup bermasyarakat, normal, nilai peraturan serta peraturan kehidupan sosial. Yang B. Karl Marx ia muncul dari keadaan masalah kehidupan masyarakat dan menerangkan persamaan antara kelas serta menuntut kehidupan bermasyarakat tanpa perbedaan golongan. Teori Emil Durkheim. Emil Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik dari Perancis yang mengkaji teori ini. Ia berhasil melalui inspirasi dua pengkaji lain yaitu Thomas Hobbes dan Charles Darwin yang menerangkan manusia boleh menjadi halangan atau musuh sesama manusia. Dalam bahasa Latin, manusia digambarkan sebagai Homo holopis lupus yang membawa maksud manusia adalah serigala kepada manusia. Teori ini lahir di atas fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat semasa revolusi Perancis dan revolusi Inggris. Beliau berpandangan bahwa sebuah struktur sosial diperlukan untuk membentuk sebuah kelompok yang tertib, rasional, dan bermoral. Menurut Emil Durkheim, pencapaian dan peraturan kehidupan sosial manusia di dalam masyarakat disebut sebagai perpaduan. Ia dikatakan melalui sosial proses tindakan sosial manusia secara kolektif yang mempelajari peraturan perilaku. Teori Karl Marx. Teori struktur sosial Karl Marx. Menurut Marx, pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu, namun kelas-kelas sosial. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai, atau dengan kata lain terdapat kelas atas dan kelas bawah. Marx membagi kelas sosial ke dalam 3 kelas, yakni kaum buruh, kaum pemilik modal, dan juga tuan tanah. Namun dalam masyarakat kapitalis, tuan tanah dimasukkan ke dalam kaum pemilik modal atau bourgeois. Kaum pemilik modal merupakan pemilik alat-alat produksi, melakukan pembelian dan mengeksploitasi tenaga kerja serta menggunakan nilai surplus atau nilai lebih dari pekerja kepada mengakumulasi atau memperluas modal mereka. Buruh atau proletariat. Kaum buruh merupakan tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan kepada pekerja dengan tangan dan tipu daya mereka. Para pekerja ini mesti mencari penghasilan kepada para pemilik modal. Dalam sistem kapitalis, kaum buruh dan pemilik modal memang saling membutuhkan. Buruh hanya dapat bekerja jika pemilik modal membuka tempat kerja. Pemilik modal membutuhkan buruh kepada mengerjakan keaktifan usahanya. Akan tetapi, ketergantungan ini tidak seimbang. Buruh tidak dapat bekerja jika pemilik modal tidak memberikan lapangan pekerjaan. Tetapi pemilik modal masih bisa hidup tanpa buruh karena ia bisa menjual pabriknya kepada orang lain. Dapat disebutkan bahwa kaum buruh adalah kelas yang lemah, sedangkan kaum pemilik modal adalah kelas yang kuat. Pembagian masyarakat dalam kelas atas dan kelas bawah merupakan ciri khas masyarakat kapitalis. Hubungan antar kelas tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan eksploitasi. Individu, kebutuhan kelas, dan revolusi.
Pertentangan silang buruh dan pemilik modal bukan dikarenakan para buruh iri atau para majikan egois, melainkan karena kebutuhan dua kelas itu secara objektif berlawanan satu sama lain. Terdapat 3 unsur dalam teori kelas yang dibicarakan oleh Karl Marx. Pertama, akbarnya perang bidang struktural dibandingkan bidang kesadaran dan moralitas. Pertentangan selang buruh dan pemilik modal bersifat objektif karena kebutuhan mereka ditetapkan oleh posisi masing-masing dalam bagian produksi. Oleh sebab itu, seruan supaya masing-masing pihak bisa mendudukkan konflik secara musyawarah tidak bisa dilakukan. Kemudian, yang kedua, kebutuhan kelas pemilik modal dan buruh secara objektif sudah bertentangan. Hal ini menyebabkan masing-masing pihak mengambil sikap yang lain terhadap perubahan sosial. Kaum pemilik modal bersikap konservatif, sedangkan kaum buruh bersikap revolusioner. Pemilik modal sebisa mungkin mempertahankan status quo, sedangkan buruh mempunyai kepentingan kepada melakukan perubahan. Dan yang ketiga, kemajuan dalam yang dibangun masyarakat hanya bisa dicapai melewati revolusi. Kelas bawah mempunyai kepentingan kepada melawan dan menggulingkan kelas atau sebaliknya. Kelas atas berusaha mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, perubahan sistem sosial hanya bisa dilakukan dengan perlintasan kekerasan melewati revolusi. Sekian, terima kasih.